dengan tema pelimpahan perkara proses hukum dan efek yang keadilan kepada semua pihak. Kami persilakan Ketua Penasihat Hukum Gak bisa ngambil video soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para rekan-rekan media atau jurnalis. Sebelum saya memulai press conference ini, saya akan memperkenalkan tim advokat yang baru bergabung sebagai penasihat hukum Pak Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Di samping kanan saya adalah rekan Kevin Cipensa yang rekan-rekan media pasti sudah sangat mengenal beliau. Dan di sebelah Pak Ferdi adalah rekan Rasa Mala Aritona. Saya juga yakin teman-teman semua sudah mengenal beliau. Di samping kiri saya Ibu Sarmauli Simangunsong dan samping kiri besarnya adalah rekan Bobi Rahmat. Selamat sore rekan-rekan media atau jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung tadi siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Candrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Candrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Candrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP,
dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati, demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan, sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juni 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung tadi siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022
mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati, demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan, sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa rekan Febri Diansyah dan rekan Rasa Mala Aritonang, rekan Febri Diansyah adalah kuasa hukum Ibu Putri Chandrawati, dan rekan Rasa Mala Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilakan rekan Febri atau dan rekan Rasa Mala ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya. Artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka
mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah.
kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ini saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana, yang
tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang, karena itu yang diajarkan dalam doktrin-doktrin ilmu hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan 5 psikolog, baik guru besar psikologi ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat, dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan. Teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari, menjelaskan informasi terkait dengan perkara kasus ini memang tantangan besar untuk kita semua untuk mengungkapkan apa yang benar di persidangan. Jangan lupa teman-teman sekalian bahwa dari 5 terdakwa, bukan hanya 5 tersangka, bukan hanya Pak Ferdi Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berencana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain kecuali Richard. Untuk itu memang karena ancamannya cukup serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati agar jangan sampai ada kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua kita mengawasi proses ini, baik media, belum tadi juga sempat disampaikan rilis bahwa dari Komisi Kejaksaan, kalau saya tidak salah, juga menyoroti dan sudah menyiapkan khusus untuk mengawasi supervisi jalannya pengadilan ini. Jadi harapannya memang kita bisa meyakini proses pengadilan nanti yang berjalan bisa berjalan dengan fair, imparsial, dan objektif seperti disampaikan oleh Febri Diansyah. Kami berharap bahwa tidak ada lagi nanti pretensi-pretensi lain. Jadi tidak ada jalan lain, memang ini perkara sudah P21 akan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan lah nanti pembuktian yang akan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari masing-masing pihak. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya, juga nanti terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaannya. Di tengah-tengah ada hakim nanti akan menilai, menguji dari 2 cross eksaminasi, pengujian yang dilakukan dari apa yang disampaikan oleh jaksa, juga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi sekali lagi kita serahkan semuanya pada proses pengadilan, kita awasi, mari bersama-sama kita awasi. Kemudian beri kesempatan juga untuk yang bersangkutan, untuk Pak Ferdi Sambo, untuk Bu Putri, juga tersangka sekarang nanti jadi terdakwa yang lain, untuk memberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembelaan yang paling optimal untuk diri mereka, karena itu adalah hak yang harusnya memang tetap diberikan kepada mereka apapun situasinya sebagai seorang terdakwa dan terperiksa. Kira-kira itu dari saya. Untuk berkas perkara nanti masih kami pelajari, dalam waktu dekat juga akan ada berkas yang disampaikan, tentu setelah adanya pelimpahan nanti secara khusus kami juga pelajari lebih jauh, juga tentu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dari perspektif kami sebagai tim kuasa hukum, tim penasihat. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Arman, ke moderator. Terima kasih. Sebelum saya menutup press conference ini, kami selaku tim kuasa hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi kami betul-betul berharap semua pihak pada saatnya nanti dalam proses peradilan, seluruh pihak mempercayai proses peradilan yang berkeadilan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan mungkin Tersangka bukan hanya Pak Ferdi Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berencana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain, kecuali Richard. Untuk itu memang karena ancaman serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati agar jangan sampai ada kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua kita mengawasi proses ini, baik media. Belum tadi juga sempat disampaikan rilis bahwa dari Komisi Kejaksaan, kalau saya tidak salah, juga menyoroti dan sudah menyiapkan khusus untuk mengawasi dan supervisi jalannya pengadilan ini. Jadi harapannya memang kita bisa meyakini proses pengadilan nanti yang berjalan bisa berjalan dengan fair, imparsial, dan objektif seperti disampaikan oleh Febri Diansyah. Kami berharap bahwa tidak ada lagi nanti pretensi-pretensi lain. Jadi tidak ada jalan lain, memang ini perkara sudah P21 akan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan nanti pembuktian yang akan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari masing-masing pihak. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya, juga nanti terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaannya. Di tengah-tengah ada hakim nanti akan menilai, menguji dari dua cross eksaminasi pengujian yang dilakukan dari apa yang disampaikan oleh jaksa, juga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi sekali lagi kita serahkan semuanya pada proses pengadilan, kita awasi, mari bersama-sama kita awasi. Kemudian beri kesempatan juga untuk yang bersangkutan, untuk Pak Ferdi Sambo, untuk Bu Putri, juga tersangka sekarang nanti jadi terdakwa yang lain, untuk memberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembelaan yang paling optimal untuk diri mereka, karena itu adalah hak yang harusnya memang tetap diberikan kepada mereka apapun situasinya sebagai seorang terdakwa dan terperiksa. Kira-kira itu dari saya. Untuk berkas perkara nanti masih kami pelajari, dalam waktu dekat juga akan ada berkas yang disampaikan. Tentu setelah adanya pelimpahan nanti secara khusus kami juga pelajari lebih jauh, juga tentu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dari perspektif kami sebagai tim kuasa hukum, tim penasihat. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Arman, ke moderator. baik, terima kasih dan rasa malam. Sebelum saya menutup press conference ini, kami selaku tim kuasa hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi kami betul-betul berharap semua pihak pada saatnya nanti dalam proses peradilan, seluruh pihak mempercayai proses peradilan yang berkeadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan mungkin saya persilakan, karena ada keterbatasan waktu, ini sudah mau maghrib ya. Kita buka satu sesi saja dengan 3 penanya ya. Tolong sebutkan nama dan dari mana ya, Mbak? Tifal dari Kompas TV. Saya fokus ke Mas Febri. Mas Febri, Anda kan sebagai kuasa hukum dari Bu Putri ya. Asumsinya bahwa Anda bersedia untuk menjadi kuasa hukum karena Anda dirasakan ketidakadilan yang dirasakan oleh klien Anda yang didapatkan selama proses hukum ini berjalan. Terlebih, Anda katakan bahwa sudah ada pertemuan dengan Ibu Putri. Hal pertama adalah apa yang menurut Anda dirasa masih ganjil begitu? Hak-hak dia sebagai tersangka, hak-hak klien Anda sebagai tersangka dalam proses hukum ini dirasa belum didapatkan sampai sekarang. Kemudian yang kedua, kan Polri sempat menyampaikan bahwa akan ditinjau ulang kondisi kesehatan Bu Putri. Apakah proses tinjau ulang itu sudah dilakukan? Kalaupun belum, kapan itu direncanakan? Dan sebetulnya kondisi Bu Putri sekarang bagaimana sih, Mas? Mungkin bisa dijelaskan oleh saya. Terima kasih. Dua lagi kita batasi. Ya, 2 lagi. Tes. Halo. Saya Ilham dari FIFA.co.id. Saya mau menanyakan khusus kepada Pak Ferdi Diansyah.
Pak Ferdi tadi bilang mengungkap kalau sejumlah fakta ditemukan di Magelang. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi di Magelang itu? Sekarang kan publik beranggapan bahwa peristiwa pelecehan seksual itu sebenarnya nggak ada terhadap Ibu PC. Karena polisi sudah menghentikan laporan dugaan pelecehan seksual di Duren 3. Itu aja Pak. Terima kasih. Nanti lagi di sebelah sana, aku sudah lagi. Cepat simbang, biar simbang. Perempuan. Ya, perempuan ya. Ibu ya. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Dari mana nama dan dari Anggi dari Detik. Apakah betul besok ada pemanggilan atau jadwal wajib lapor untuk Bu Putri? Terus, apakah Ibu Putri akan siap jika akan ditahan? Terus, mengingat saat ini berkas kasusnya sudah lengkap. Cukup ya. Ada pertanyaan. Lanjut lagi Pak. Oke, terima kasih. Saya jawab beberapa dan nanti tentu beberapa hal perkembangan terbaru juga mohon Bang Arman juga sama atau sama atau Budi untuk menyampaikan. Pertama terkait dengan pendampingan hukum terhadap Bu Putri. Sebagai advokat ada dua pendekatan sebenarnya yang perlu dipahami. Advokat itu mendampingi hak-hak tersebut oleh klien, oleh Bu Putri misalnya, saya yang masuk sebagai kuasa hukum, kami juga melakukan pengumpulan informasi lain, melakukan verifikasi untuk melengkapi konstruksi hukumnya, untuk melengkapi fakta-fakta yang ada, agar apa yang kami baca dan apa yang nanti kami argumentasikan di pengadilan itu betul-betul adalah argumentasi dan fakta-fakta yang objektif. Karena itulah tadi saya uraikan ada beberapa poin yang sudah kami lakukan sebelumnya. Satu, dari aspek fakta itu menjadi hal yang krusial bagi kami, makanya kami lakukan pengecekan ke Magelang, makanya kami mengumpulkan data-data lain yang tentu belum bisa kami sampaikan saat ini karena nanti sebagian akan dijadikan bukti di proses persidangan. Makanya kami melakukan pembahasan dan analisis terhadap berkas-berkas yang ada. Kalau bicara di KUHP, misalnya salah satu bukti adalah keterangan saksi, atau ada bukti lain misalnya bukti surat, atau bukti lain keterangan ahli. Makanya kami diskusi dengan para ahli. Jadi dalam konteks dan cara berpikir pembuktian yang objektif itulah beberapa langkah-langkah tadi kami lakukan secara serius. Tapi ini kan baru dilakukan kalau yang saya ikut secara langsung mungkin tidak dalam waktu beberapa lama belakangan ini. Teman-teman yang sudah melakukan jauh hari sebelumnya. Jadi itu Mas, dalam konteks pendampingan hak itu adalah ya memang itu tugas advokat untuk mendampingi hak sebagai tersangka. Bagaimana peristiwanya secara persis, saya pikir beberapa substansi yang sifatnya sangat mungkin bisa disebut bagian dari materi perkara lebih baik kita tunda penyampaiannya pada proses persidangan. Bahwa nanti kami akan juga menyampaikan perkembangan lebih lanjut proses pendampingan, ya nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Untuk berikutnya, apa yang terjadi di Magelang, saya kira ini yang juga salah satu bagian dari pokok perkara yang saat ini belum bisa kami sampaikan karena kami juga sedang melakukan proses verifikasi berlapis dan kami juga sedang melakukan proses beberapa tahapan-tahapan objektif untuk bisa mengetahui secara persis apa yang terjadi. Yang pasti fakta-fakta yang terjadi tidak akan dibangun dengan asumsi-asumsi. Kita tahu ada standar pembuktian di KUHP, kita tahu ada juga standar pembuktian dalam perkembangan hukum yang terbaru. Tentu saja itu akan menjadi patokan dan akan menjadi landasan uji bagi kami dalam proses pendampingan hukum ini. Kemudian soal SP3 adalah kewenangan dari Polri yang pasti sebagai kuasa hukum itu kami hormati. Tapi SP3 itu disebabkan oleh apa? Misalnya, apakah kurang bukti apa? Apakah soal tempat atau soal peristiwa? Tentu yang lebih mengetahui substansi dan alasan SP3 ini adalah
teman-teman di Polri. Tadi juga sudah ditegaskan oleh Bang Arman, ada satu hal penting yang perlu kita sampaikan juga. Kerja yang dilakukan tim kuasa hukum ini adalah kerja yang tetap menghormati proses yang dilakukan oleh Polri dan menghormati proses yang dilakukan oleh kejaksaan dan terutama di pengadilan nantinya. Ini menjadi bagian yang perlu kita jaga dan kita kawal bersama-sama secara faktual dan secara objektif. Setidaknya kalau boleh kami berharap, itulah harapan sederhana. Kami tidak berharap muluk-muluk, tapi mari kita lihat fakta demi fakta, kita uji fakta demi fakta. Karena begitu banyak informasi yang beredar saat ini. Saya percaya teman-teman jurnalis punya standar itu dan kita semua akan setia pada fakta. Saya pikir mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Rahmat juga. Yang utamanya. Ya, saya nambahin sedikit saja. Kita ngambil Memang yang di dalam sistem tipis-tipis kita dalam konteks negara hukum, pada semua perdebatan kita yang ada di luar, Tapi lu udah full dari hasil kuota. pikuk, argumentasi yang ada di luar, hipotesa, asumsi yang Ini dibangun, juga beberapa harus ngirim. kita serahkan kepada pengadilan nantinya untuk Mampu. memberikan keputusan. Dan untuk itu memang hakim membutuhkan semua sajian yang lengkap di mejanya supaya hakim bisa memutuskan dengan adil, dengan fair, dengan imparsial. Itu saya pikir poin pentingnya gitu. Jadi sekali lagi persidangan juga semakin dekat, artinya memang perlu meletakkan kepercayaan di kita. Sidangnya kapan? Bersama dengan itu juga kita Sidangnya perlu membatasi, jangan sampai kemudian hakim Sidangnya punya satu angle di kapan? dalam cara berpikirnya, padahal dia harus menguji pada dua kutub yang berbeda kemudian mengambil keputusan dalam timbangan keadilan yang seharusnya diberikan bagi semua masyarakat, korban, juga kepada mereka yang didakwa dalam proses pemeriksaan tersebut. Itu kira-kira tambahan saya. Terima kasih Bang Arman. Saya mungkin menambahkan apa yang dijawab. Mengenai wajib lapor. Ya. Baik. Mengenai wajib lapor, terakhir kami wajib lapor itu pada hari Senin kemarin, tanggal 26 September di Bariskim. Wajib lapor jam 2 selesai contoh, ada beberapa yang ditandatangani seperti biasa untuk wajib lapor terakhir hari Senin kemarin, mengenai bahwa apakah akan siap untuk ditahan. Pada prinsipnya saya sampaikan tidak ada orang yang siap untuk ditahan, mungkin seperti itu, ya. Tidak ada satupun manusia atau orang siap untuk ditahan. Tetapi saya menyampaikan bahwa terkait penahanan adalah kewenangan dari penyidik. Dan nanti pada saat pelimpahan tahap 2 itu akan menjadi keputusan subjektif dari jaksa penuntut umum. Namun kami selaku tim kuasa hukum pasti memohon kepada penyidik atau jaksa penuntut umum agar dapat mempertimbangkan alasan-alasan kemanusiaan, yaitu kondisi kesehatan klien kami, khususnya menjelang proses peradilan. Dan klien kami juga masih memiliki anak di bawah usia 2 tahun. Pasti kami, sesuai yang diatur oleh KUHP, akan mengajukan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan, seperti yang kami ajukan pada saat proses pemeriksaan sebagai tersangka. Kepercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Yang membaca. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua.
Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan. Sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juni 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP,
tidak dibebani kewajiban pembuktian. Pasal 66 KUHP dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini. Dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan. Sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa rekan Febri Diansyah dan rekan Rasa Mala Aritonang, rekan Febri Diansyah adalah kuasa hukum Ibu Putri Chandrawati dan rekan Rasa Mala Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilakan rekan Febri dan rekan Rasa Mala ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya. Artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal,
adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C. Kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana, yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ini saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang
bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang. Karena itu yang diajarkan dalam doktrin ilmu hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan 5 psikolog, baik guru besar psikologi ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai
advokat, dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan. Teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari, menjelaskan informasi terkait dengan perkara. Kasus ini memang tantangan besar untuk kita semua untuk mengungkapkan apa yang benar di persidangan. Jangan lupa teman-teman sekalian bahwa dari 5 terdakwa, lima tersangka, bukan hanya Pak Ferdi Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berencana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain kecuali Richard. Untuk itu memang karena ancamannya cukup serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati agar jangan sampai ada kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua kita mengawasi proses ini, baik media, belum tadi juga sempat disampaikan rilis bahwa dari Komisi Kejaksaan, kalau saya tidak salah, juga menyoroti dan sudah menyiapkan khusus untuk mengawasi seperti jalannya pengadilan ini. Jadi harapannya memang kita bisa meyakini proses pengadilan nanti yang berjalan bisa berjalan dengan fair, imparsial, dan objektif seperti disampaikan oleh Ferdi Diansyah. Kami berharap bahwa tidak ada lagi nanti pretensi-pretensi lain. Jadi tidak ada jalan lain, memang ini perkara sudah P21 akan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan nanti pembuktian yang akan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari masing-masing pihak. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya, juga nanti terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaannya. Di tengah-tengah ada hakim nanti yang akan menilai, menguji dari 2 cross eksaminasi pengujian yang dilakukan dari apa yang disampaikan oleh jaksa, juga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi sekali lagi kita serahkan semuanya pada proses pengadilan, kita awasi, mari bersama-sama kita awasi. Kemudian beri kesempatan juga untuk yang bersangkutan, untuk Pak Ferdi Sambo, untuk Bu Putri, juga tersangka sekarang nanti jadi terdakwa yang lain, untuk memberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembelaan yang paling optimal untuk diri mereka, karena itu adalah hak yang harusnya memang tetap diberikan kepada mereka apapun situasinya sebagai seorang terdakwa dan terperiksa. Kira-kira itu dari saya. Untuk berkas perkara nanti masih kami pelajari, dalam waktu dekat juga akan ada berkas yang disampaikan. Tentu setelah adanya pelimpahan nanti secara khusus kami juga pelajari lebih jauh, juga tentu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dari perspektif kami sebagai tim kuasa hukum, tim penasihat. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Arman, Bang moderator. Terima kasih. Sebelum saya menutup press conference ini, kami selaku tim kuasa hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi kami betul-betul berharap semua pihak pada saatnya nanti dalam proses peradilan seluruh pihak mempercayai proses peradilan yang berkeadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya salah semua pihak. Silakan ketua tim penasihat hukum Bang Arman. Gak bisa ngambil video soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, para rekan-rekan media atau jurnalis. Sebelum saya memulai press conference ini, saya akan memperkenalkan tim advokat yang baru bergabung sebagai penasihat hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Di samping kanan saya adalah rekan Jeffrey Cipensa yang rekan-rekan media pasti sudah sangat mengenal beliau. Dan di sebelah Pak Ferdi adalah rekan Rasa Mala Aritona. Saya juga yakin teman-teman semua sudah mengenal beliau. Di samping kiri saya Ibu Sarmauli Simangunsong dan samping kiri saya adalah rekan Bobi Rahmat.
Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung tadi siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum.
Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan. Sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juni 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP,
dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati, demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan, sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa rekan Febri Diansyah dan rekan Rasa Mala Aritonang, rekan Febri Diansyah adalah kuasa hukum Ibu Putri Chandrawati, dan rekan Rasa Mala Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilahkan rekan Febri dan rekan Rasa Mala ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya, artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif, dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta,
tidak menyalahkan yang benar dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ini saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim
Tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang. Karena itu yang diajarkan dalam doktrin hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan 5 psikolog, baik guru besar psikologi ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat, dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan.
teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari, menjelaskan informasi terkait dengan perkara. Kasus ini memang tantangan besar untuk kita semua untuk mengungkapkan apa yang benar di persidangan. Jangan lupa teman-teman sekalian bahwa dari 5 terdakwa, lima tersangka, bukan hanya Pak Ferdi Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berencana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain kecuali Richard. Untuk itu memang karena ancamannya cukup serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati agar jangan sampai ada kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua kita mengawasi proses ini, baik media, belum tadi juga sempat disampaikan rilis bahwa dari Komisi Kejaksaan, kalau saya tidak salah, juga menyoroti dan sudah menyiapkan khusus untuk mengawasi supervisi jalannya pengadilan ini. Jadi harapannya memang kita bisa meyakini proses pengadilan nanti yang berjalan bisa berjalan dengan fair, imparsial, dan objektif seperti disampaikan oleh Ferdi Diansyah. Kami berharap bahwa tidak ada lagi nanti pretensi-pretensi lain. Jadi tidak ada jalan lain, memang ini perkara sudah P21 akan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan lah nanti pembuktian yang akan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari masing-masing pihak. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya, juga nanti terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaannya. Di tengah-tengah ada hakim nanti akan menilai, menguji dari 2 cross eksaminasi pengujian yang dilakukan dari apa yang disampaikan oleh jaksa, juga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi sekali lagi kita serahkan semuanya pada proses pengadilan, kita awasi, mari bersama-sama kita awasi. Kemudian beri kesempatan juga untuk yang bersangkutan, untuk Pak Ferdi Sambo, untuk Bu Putri, juga tersangka sekarang nanti jadi terdakwa yang lain, untuk memberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembelaan yang paling optimal untuk diri mereka, karena itu adalah hak yang harusnya memang tetap diberikan kepada mereka apapun situasinya sebagai seorang terdakwa dan terperiksa. Kira-kira itu dari saya. Untuk berkas perkara nanti masih kami pelajari, dalam waktu dekat juga akan ada berkas yang disampaikan. Tentu setelah adanya pelimpahan nanti secara khusus kami juga pelajari lebih jauh, juga tentu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dari perspektif kami sebagai tim kuasa hukum, tim penasihat. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Arman, ke moderator. Terima kasih. Sebelum saya menutup press conference ini, kami selaku tim kuasa hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi kami betul-betul berharap semua pihak pada saatnya nanti dalam proses peradilan seluruh pihak mempercayai proses peradilan yang berkeadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya bersama semua pihak. Silakan ketua penasihat hukum Gak bisa ngambil video soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para rekan-rekan media atau jurnalis. Sebelum saya memulai press conference ini, saya akan memperkenalkan tim advokat yang baru bergabung sebagai penasihat hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Di samping kanan saya adalah rekan tim Cipensa yang rekan-rekan media pasti sudah sangat mengenal beliau. Dan di sebelah Pak Ferdi adalah rekan Rasa Mala Aritona. Saya juga yakin teman-teman semua sudah mengenal beliau. Di samping kiri saya Ibu Sarmauli Simangunsong, dan samping kiri saya adalah rekan Bobi Rahmat. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua
dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat
dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan. Sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juni 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.
dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati, demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan, sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa rekan Febri Diansyah dan rekan Rasa Mala Aritonang, rekan Febri Diansyah adalah kuasa hukum Ibu Putri Chandrawati, dan rekan Rasa Mala Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilakan rekan Febri dan rekan Rasa Mala ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya, artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif, dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah
yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka dia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri, dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo, dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana, yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya, dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ini saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif.
tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C. Kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang. Karena itu yang diajarkan dalam doktrin hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan 5 psikolog, baik guru besar psikologi ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat. Dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan. Teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari
menjelaskan informasi terkait dengan perkara. Kasus ini memang tantangan besar untuk kita semua untuk mengungkapkan apa yang benar di persidangan. Jangan lupa teman-teman sekalian bahwa dari 5 terdakwa, bukan hanya 5 tersangka, bukan hanya Pak Ferdi Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berencana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain kecuali Richard. Untuk itu memang karena ancamannya cukup serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati agar jangan sampai ada kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua kita mengawasi proses ini, baik media, belum tadi juga sempat disampaikan rilis bahwa dari Komisi Kejaksaan, kalau saya tidak salah, juga menyoroti dan sudah menyiapkan khusus untuk mengawasi supervisi jalannya pengadilan ini. Jadi harapannya memang kita bisa meyakini proses pengadilan nanti yang berjalan bisa berjalan dengan fair, imparsial, dan objektif seperti disampaikan oleh Febri Diansyah. Kami berharap bahwa tidak ada lagi nanti pretensi-pretensi lain. Jadi tidak ada jalan lain memang. Ini perkara sudah P21 akan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan lah nanti pembuktian yang akan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari masing-masing pihak. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya, juga nanti terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaannya. Di tengah-tengah ada hakim nanti akan menilai, menguji dari 2 proses eksaminasi, pengujian yang dilakukan dari apa yang disampaikan oleh jaksa, juga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi sekali lagi, kita serahkan semuanya pada proses pengadilan, kita awasi, mari bersama-sama kita awasi. Kemudian beri kesempatan juga untuk yang bersangkutan, untuk Pak Ferdi Sambo, untuk Bu Putri, juga tersangka sekarang nanti jadi terdakwa yang lain, untuk memberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembelaan yang paling optimal untuk diri mereka, karena itu adalah hak yang harusnya memang tetap diberikan kepada mereka apapun situasinya sebagai seorang terdakwa dan terperiksa. Kira-kira itu dari saya. Untuk berkas perkara nanti masih kami pelajari, dalam waktu dekat juga akan ada berkas yang disampaikan, tentu setelah adanya pelimpahan nanti secara khusus kami juga pelajari lebih jauh. Juga tentu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dari perspektif kami sebagai tim kuasa hukum, tim penasihat. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Arman, ke moderator. Terima kasih. Sebelum saya menutup press conference ini, kami selaku tim kuasa hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi kami betul-betul berharap semua pihak pada saatnya nanti dalam proses peradilan seluruh pihak mempercayai proses peradilan yang berkeadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya salah semua pihak. Silakan ketua penasihat hukum Gak bisa ngambil video soalnya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan media atau jurnalis. Sebelum saya memulai press conference ini, saya akan memperkenalkan tim advokat yang baru bergabung sebagai penasihat hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Di samping kanan saya adalah rekan Jeffrey Cipensa yang rekan-rekan media pasti sudah sangat mengenal beliau. Dan di sebelah Pak Ferdi adalah rekan Rasa Mala Aritona. Saya juga yakin teman-teman semua sudah mengenal beliau. Di samping kiri saya Ibu Sarmauli Simangunsong dan samping kiri saya adalah rekan Bobi Rahmat. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal
proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung tadi siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka,
bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan. Sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Selamat sore rekan-rekan media atau jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juni 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.
dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati, demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan, sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa rekan Febri Diansyah dan rekan Rasa Mala Aritonang, rekan Febri Diansyah adalah kuasa hukum Ibu Putri Chandrawati, dan rekan Rasa Mala Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilakan rekan Febri dan rekan Rasa Mala ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya, artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif, dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah
yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ini saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif.
tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang. Karena itu yang diajarkan dalam doktrin ilmu hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan 5 psikolog, baik guru besar psikologi ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat. Dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan. Teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari
menjelaskan informasi terkait dengan perkara. Kasus ini memang tantangan besar untuk kita semua untuk mengungkapkan apa yang benar di persidangan. Jangan lupa teman-teman sekalian bahwa dari 5 terdakwa, lima tersangka, bukan hanya Pak Ferdi Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berencana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain kecuali Richard. Untuk itu memang karena ancamannya cukup serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati agar jangan sampai ada kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua kita mengawasi proses ini, baik media, belum tadi juga sempat disampaikan rilis bahwa dari Komisi Kejaksaan, kalau saya tidak salah, juga menyoroti dan sudah menyiapkan khusus untuk mengawasi supervisi jalannya pengadilan ini. Jadi harapannya memang kita bisa meyakini proses pengadilan nanti yang bisa berjalan dengan fair, imparsial, dan objektif seperti disampaikan oleh Ferdi Diansyah. Kami berharap bahwa tidak ada lagi nanti pretensi-pretensi lain. Jadi tidak ada jalan lain, memang ini perkara sudah P21 akan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan nanti pembuktian yang akan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari masing-masing pihak. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya, juga nanti terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaannya. Di tengah-tengah ada hakim nanti akan menilai, menguji dari 2 cross eksaminasi, pengujian yang dilakukan dari apa yang disampaikan oleh jaksa, juga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi sekali lagi kita serahkan semuanya pada proses pengadilan, kita awasi, mari bersama-sama kita awasi. Kemudian beri kesempatan juga untuk yang bersangkutan, untuk Pak Ferdi Sambo, untuk Bu Putri, juga tersangka sekarang nanti dari terdakwa yang lain, untuk memberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembelaan yang paling optimal untuk diri mereka, karena itu adalah hak yang harusnya memang tetap diberikan kepada mereka apapun situasinya sebagai seorang terdakwa dan terperiksa. Kira-kira itu dari saya. Untuk berkas perkara nanti masih kami pelajari, dalam waktu dekat juga akan ada berkas yang disampaikan. Tentu setelah adanya pelimpahan nanti secara khusus kami juga pelajari lebih jauh, juga tentu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dari perspektif kami sebagai tim kuasa hukum, tim penasihat. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Arman, ke moderator. Terima kasih Pak Samali. Sebelum saya menutup press konferensi ini, kami selaku tim kuasa hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi kami betul-betul berharap semua pihak pada saatnya nanti dalam proses peradilan seluruh pihak mempercayai proses peradilan yang berkeadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan bersama semua pihak. Silakan ketua penasihat hukum Gak bisa ngambil video soalnya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan media atau jurnalis. Sebelum saya memulai press conference ini, saya akan memperkenalkan tim advokat yang baru bergabung sebagai penasihat hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Di samping kanan saya adalah rekan Jeffrey Cipensa yang rekan-rekan media pasti sudah sangat mengenal beliau. Dan di sebelah Pak Ferdi adalah rekan Rasa Mala Aritona. Saya juga yakin teman-teman semua sudah mengenal beliau. Di samping kiri saya Ibu Sarmauli Simangunsong dan samping kiri saya adalah rekan Bobi Rahmat. Selamat sore rekan-rekan media atau jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal
proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung tadi siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka,
bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan. Sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juni 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.
dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati, demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan, sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa rekan Febri Diansyah dan rekan Rasa Mala Aritonang, rekan Febri Diansyah adalah kuasa hukum Ibu Putri Chandrawati, dan rekan Rasa Mala Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilakan rekan Febri dan rekan Rasa Mala ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya. Artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif, dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah
yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana, yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya, dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ini saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif.
tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang. Karena itu yang diajarkan dalam doktrin ilmu hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan 5 psikolog, baik guru besar psikologi ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat, dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan. Teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari
menjelaskan informasi terkait dengan perkara. Kasus ini memang tantangan besar untuk kita semua untuk mengungkapkan apa yang benar di persidangan. Jangan lupa teman-teman sekalian bahwa dari 5 terdakwa, lima tersangka, bukan hanya Pak Ferdi Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berencana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain kecuali Richard. Untuk itu memang karena ancamannya cukup serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati agar jangan sampai ada kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua kita mengawasi proses ini, baik media, belum tadi juga sempat disampaikan rilis bahwa dari Komisi Kejaksaan, kalau saya tidak salah, juga menyoroti dan sudah menyiapkan khusus untuk mengawasi supervisi jalannya pengadilan ini. Jadi harapannya memang kita bisa meyakini proses pengadilan nanti yang berjalan bisa berjalan dengan fair, imparsial, dan objektif seperti disampaikan oleh Ferdi Diansyah. Kami berharap bahwa tidak ada lagi nanti pretensi-pretensi lain. Jadi tidak ada jalan lain, memang ini perkara sudah P21 akan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan lah nanti pembuktian yang akan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari masing-masing pihak. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya, juga nanti terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaannya. Di tengah-tengah ada hakim nanti yang akan menilai, menguji dari 2 cross eksaminasi pengujian yang dilakukan dari apa yang disampaikan oleh jaksa, juga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi sekali lagi kita serahkan semuanya pada proses pengadilan, kita awasi, mari bersama-sama kita awasi. Kemudian beri kesempatan juga untuk yang bersangkutan, untuk Pak Ferdi Sambo, untuk Bu Putri, juga tersangka sekarang nanti jadi terdakwa yang lain, untuk memberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembelaan yang paling optimal untuk diri mereka, karena itu adalah hak yang harusnya memang tetap diberikan kepada mereka apapun situasinya sebagai seorang terdakwa dan terperiksa. Kira-kira itu dari saya. Untuk berkas perkara nanti masih kami pelajari, dalam waktu dekat juga akan ada berkas yang disampaikan. Tentu setelah adanya pelimpahan nanti secara khusus kami juga pelajari lebih jauh. Juga tentu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dari perspektif kami sebagai tim kuasa hukum, tim penasihat. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Arman, ke moderator. Terima kasih. Sebelum saya menutup press conference ini, kami selaku tim kuasa hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi kami betul-betul berharap semua pihak pada saatnya nanti dalam proses peradilan seluruh pihak mempercayai proses peradilan yang berkeadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan bersama semua pihak. Silakan ketua penasihat hukum Gak bisa ngambil video soalnya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan media atau jurnalis. Sebelum saya memulai press conference ini, saya akan memperkenalkan tim advokat yang baru bergabung sebagai penasihat hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Di samping kanan saya adalah rekan Jim Cipensa yang rekan-rekan media pasti sudah sangat mengenal beliau. Dan di sebelah Pak Ferdi adalah rekan Rasa Mala Aritona. Saya juga yakin teman-teman semua sudah mengenal beliau. Di samping kiri saya Ibu Sarmauli Simangunsong dan samping kiri saya adalah rekan Bobi Rahman. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal
proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mike nggak jawab, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka,
bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan. Sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Selamat sore rekan-rekan media atau jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juni 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.
dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati, demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan, sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa rekan Febri Diansyah dan rekan Rasa Mala Aritonang, rekan Febri Diansyah adalah kuasa hukum Ibu Putri Chandrawati, dan rekan Rasa Mala Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilakan rekan Febri dan rekan Rasa Mala ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya. Artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif, dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah
yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka dia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C. Kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana, yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ini saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif.
tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang. Karena itu yang diajarkan dalam doktrin ilmu hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan 5 psikolog, baik guru besar psikologi ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat. Dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan. Teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari
menjelaskan informasi terkait dengan perkara. Kasus ini memang tantangan besar untuk kita semua untuk mengungkapkan apa yang benar di persidangan. Jangan lupa teman-teman sekalian bahwa dari 5 terdakwa, bukan hanya 5 tersangka, bukan hanya Pak Ferdi Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berencana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain kecuali Richard. Untuk itu memang karena ancamannya cukup serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati agar jangan sampai ada kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua kita mengawasi proses ini, baik media, belum tadi juga sempat disampaikan rilis bahwa dari Komisi Kejaksaan, kalau saya tidak salah, juga menyoroti dan sudah menyiapkan khusus untuk mengawasi supervisi jalannya pengadilan ini. Jadi harapannya memang kita bisa meyakini proses pengadilan nanti yang berjalan bisa berjalan dengan fair, imparsial, dan objektif seperti disampaikan oleh Ferdi Diansyah. Kami berharap bahwa tidak ada lagi nanti pretensi-pretensi lain. Jadi tidak ada jalan lain memang. Ini perkara sudah P21 akan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan lah nanti pembuktian yang akan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari masing-masing pihak. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya, juga nanti terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaannya. Di tengah-tengah ada hakim nanti akan menilai, menguji dari 2 cross eksaminasi, pengujian yang dilakukan dari apa yang disampaikan oleh jaksa, juga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi sekali lagi kita serahkan semuanya pada proses pengadilan, kita awasi, mari bersama-sama kita awasi. Kemudian beri kesempatan juga untuk yang bersangkutan, untuk Pak Ferdi Sambo, untuk Bu Putri, juga tersangka sekarang nanti jadi terdakwa yang lain, untuk memberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembelaan yang paling optimal untuk diri mereka, karena itu adalah hak yang harusnya memang tetap diberikan kepada mereka apapun situasinya sebagai seorang terdakwa dan terperiksa. Kira-kira itu dari saya. Untuk berkas perkara nanti masih kami pelajari, dalam waktu dekat juga akan ada berkas yang disampaikan. Tentu setelah adanya pelimpahan nanti secara khusus kami juga pelajari lebih jauh, juga tentu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dari perspektif kami sebagai tim kuasa hukum, tim penasihat. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Arman, ke moderator. Terima kasih Pak Samali. Sebelum saya menutup press konferensi ini, kami selaku tim kuasa hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi kami betul-betul berharap semua pihak pada saatnya nanti dalam proses peradilan seluruh pihak mempercayai proses peradilan yang berkeadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan bersama semua pihak. Silakan ketua penasihat hukum mengambil video soalnya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan media atau jurnalis. Sebelum saya memulai press conference ini, saya akan memperkenalkan tim advokat yang baru bergabung sebagai penasihat hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Di samping kanan saya adalah rekan Jeffrey Cipensa yang rekan-rekan media pasti sudah sangat mengenal beliau. Dan di sebelah Pak Ferdi adalah rekan Rasa Mala Aritona. Saya juga yakin teman-teman semua sudah mengenal beliau. Di samping kiri saya Ibu Sarmauli Simangunsong dan samping kiri besarnya adalah rekan Bobi Rahmat. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal
proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung tadi siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka,
bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan. Sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Selamat sore rekan-rekan media atau jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juni 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung tadi siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.
dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati, demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan, sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa rekan Febri Diansyah dan rekan Rasa Mala Aritonang, rekan Febri Diansyah adalah kuasa hukum Ibu Putri Chandrawati, dan rekan Rasa Mala Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilakan rekan Febri dan rekan Rasa Mala ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya, artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif, dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah
yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana, yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya, dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ini saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung, sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif.
tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang. Karena itu yang diajarkan dalam doktrin-doktrin ilmu hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan 5 psikolog, baik guru besar psikologi ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat, dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan. Teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari
menjelaskan informasi terkait dengan perkara. Kasus ini memang tantangan besar untuk kita semua untuk mengungkapkan apa yang benar di persidangan. Jangan lupa teman-teman sekalian bahwa dari 5 terdakwa, lima tersangka, bukan hanya Pak Ferdi Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berencana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain kecuali Richard. Untuk itu memang karena ancamannya cukup serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati agar jangan sampai ada kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua kita mengawasi proses ini, baik media, belum tadi juga sempat disampaikan rilis bahwa dari Komisi Kejaksaan, kalau saya tidak salah, juga menyoroti dan sudah menyiapkan khusus untuk mengawasi supervisi jalannya pengadilan ini. Jadi harapannya memang kita bisa meyakini proses pengadilan nanti yang berjalan bisa berjalan dengan fair, imparsial, dan objektif seperti disampaikan oleh Ferdi Diansyah. Kami berharap bahwa tidak ada lagi nanti pretensi-pretensi lain. Jadi tidak ada jalan lain, memang ini perkara sudah P21 akan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan lah nanti pembuktian yang akan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari masing-masing pihak. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya, juga nanti terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaannya. Di tengah-tengah ada hakim nanti akan menilai, menguji dari 2 cross eksaminasi pengujian yang dilakukan dari apa yang disampaikan oleh jaksa, juga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi sekali lagi kita serahkan semuanya pada proses pengadilan, kita awasi, mari bersama-sama kita awasi. Kemudian beri kesempatan juga untuk yang bersangkutan, untuk Pak Ferdi Sambo, untuk Bu Putri, juga tersangka sekarang nanti jadi terdakwa yang lain, untuk memberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembelaan yang paling optimal untuk diri mereka, karena itu adalah hak yang harusnya memang tetap diberikan kepada mereka apapun situasinya sebagai seorang terdakwa dan terperiksa. Kira-kira itu dari saya. Untuk berkas perkara nanti masih kami pelajari, dalam waktu dekat juga akan ada berkas yang disampaikan. Tentu setelah adanya pelimpahan nanti secara khusus kami juga pelajari lebih jauh, juga tentu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dari perspektif kami sebagai tim kuasa hukum, tim penasihat. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Arman, ke moderator. Terima kasih. Sebelum saya menutup press conference ini, kami selaku tim kuasa hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi kami betul-betul berharap semua pihak pada saatnya nanti dalam proses peradilan seluruh pihak mempercayai proses peradilan yang berkeadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan salah semua pihak. Silakan ketua penasihat hukum Bang Arman. Gak bisa ngambil video soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para rekan-rekan media atau jurnalis. Sebelum saya memulai press conference ini, saya akan memperkenalkan tim advokat yang baru bergabung sebagai penasihat hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Di samping kanan saya adalah rekan Jeffrey Cipensa yang rekan-rekan media pasti sudah sangat kenal beliau. Dan di sebelah Pak Ferdi adalah rekan Rasa Mala Aritona. Saya juga yakin teman-teman semua sudah mengenal beliau. Di samping kiri saya Ibu Sarmauli Simangunsong dan samping kiri sana adalah rekan Bobi Rahmat. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal
proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka,
bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan. Sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Selamat sore rekan-rekan media atau jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juni 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.
dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati, demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan, sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa rekan Febri Diansyah dan rekan Rasa Mala Aritonang, rekan Febri Diansyah adalah kuasa hukum Ibu Putri Chandrawati, dan rekan Rasa Mala Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilakan rekan Febri dan rekan Rasa Mala ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya. Artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif, dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah
yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ini saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif.
tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang. Karena itu yang diajarkan dalam doktrin ilmu hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan 5 psikolog, baik guru besar psikologi ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat. Dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan. Teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari
menjelaskan informasi terkait dengan perkara. Kasus ini memang tantangan besar untuk kita semua untuk mengungkapkan apa yang benar di persidangan. Jangan lupa teman-teman sekalian bahwa dari 5 terdakwa, lima tersangka, bukan hanya Pak Ferdi Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berencana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain kecuali Richard. Untuk itu memang karena ancamannya cukup serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati agar jangan sampai ada kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua kita mengawasi proses ini, baik media, belum tadi juga sempat disampaikan rilis bahwa dari Komisi Kejaksaan, kalau saya tidak salah, juga menyoroti dan sudah menyiapkan khusus untuk mengawasi proses jalannya pengadilan ini. Jadi harapannya memang kita bisa meyakini proses pengadilan nanti yang bisa berjalan dengan fair, imparsial, dan objektif seperti disampaikan oleh Febri Diansyah. Kami berharap bahwa tidak ada lagi nanti pretensi-pretensi lain. Jadi tidak ada jalan lain, memang ini perkara sudah P21 akan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan nanti pembuktian yang akan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari masing-masing pihak. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya, juga nanti terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaannya. Di tengah-tengah ada hakim nanti akan menilai, menguji dari 2 cross eksaminasi pengujian yang dilakukan dari apa yang disampaikan oleh jaksa, juga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi sekali lagi kita serahkan semuanya pada proses pengadilan, kita awasi, mari bersama-sama kita awasi. Kemudian beri kesempatan juga untuk yang bersangkutan, untuk Pak Ferdi Sambo, untuk Bu Putri, juga tersangka sekarang nanti jadi terdakwa yang lain, untuk memberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembelaan yang paling optimal untuk diri mereka, karena itu adalah hak yang harusnya memang tetap diberikan kepada mereka apapun situasinya sebagai seorang terdakwa dan terperiksa. Kira-kira itu dari saya. Untuk berkas perkara nanti masih kami pelajari, dalam waktu dekat juga akan ada berkas yang disampaikan. Tentu setelah adanya pelimpahan nanti secara khusus kami juga pelajari lebih jauh, juga tentu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dari perspektif kami sebagai tim kuasa hukum, tim penasihat. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Arman, ke moderator. Terima kasih Pak Samali. Sebelum saya menutup press konferensi ini, kami selaku tim kuasa hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi kami betul-betul berharap semua pihak pada saatnya nanti dalam proses peradilan seluruh pihak mempercayai proses peradilan yang berkeadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan bersama semua pihak. Silakan ketua penasihat hukum Bang Arman. Gak bisa ngambil video soalnya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi semua. Rekan-rekan media atau jurnalis. Sebelum saya memulai press conference ini, saya akan memperkenalkan tim advokat yang baru bergabung sebagai penasihat hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Di samping kanan saya adalah rekan Jeffrey Cipensa yang rekan-rekan media pasti sudah sangat mengenal beliau. Dan di sebelah Pak Ferdi adalah rekan Rasa Mala Aritona. Saya juga yakin teman-teman semua sudah mengenal beliau. Di samping kiri saya Ibu Sarmauli Simangunsong dan samping kiri saya adalah rekan Bobi Rahmat. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal
proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka,
bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan. Sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Selamat sore rekan-rekan media atau jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juni 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.
dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati, demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan, sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa rekan Febri Diansyah dan rekan Rasa Mala Aritonang, rekan Febri Diansyah adalah kuasa hukum Ibu Putri Chandrawati, dan rekan Rasa Mala Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilakan rekan Febri dan rekan Rasa Mala ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya. Artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif, dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah
yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ini saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif.
tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C. Kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang. Karena itu yang diajarkan dalam doktrin ilmu hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan 5 psikolog, baik guru besar psikologi ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat. Dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan. Teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari
menjelaskan informasi terkait dengan perkara. Kasus ini memang tantangan besar untuk kita semua untuk mengungkapkan apa yang benar di persidangan. Jangan lupa teman-teman sekalian bahwa dari 5 terdakwa, bukan hanya 5 tersangka, bukan hanya Pak Ferdi Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berencana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain kecuali Richard. Untuk itu memang karena ancamannya cukup serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati agar jangan sampai ada kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua kita mengawasi proses ini, baik media, belum tadi juga sempat disampaikan rilis bahwa dari Komisi Kejaksaan, kalau saya tidak salah, juga menyoroti dan sudah menyiapkan khusus untuk mengawasi supervisi jalannya pengadilan ini. Jadi harapannya memang kita bisa meyakini proses pengadilan nanti yang berjalan bisa berjalan dengan fair, imparsial, dan objektif seperti disampaikan oleh Ferdi Diansyah. Kami berharap bahwa tidak ada lagi nanti pretensi-pretensi lain. Jadi tidak ada jalan lain memang. Ini perkara sudah P21 akan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan lah nanti pembuktian yang akan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari masing-masing pihak. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya, juga nanti terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaannya. Di tengah-tengah ada hakim nanti yang akan menilai, menguji dari 2 cross eksaminasi pengujian yang dilakukan dari apa yang disampaikan oleh jaksa, juga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi sekali lagi kita serahkan semuanya pada proses pengadilan, kita awasi, mari bersama-sama kita awasi. Kemudian beri kesempatan juga untuk yang bersangkutan, untuk Pak Ferdi Sambo, untuk Bu Putri, juga tersangka sekarang nanti jadi terdakwa yang lain, untuk memberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembelaan yang paling optimal untuk diri mereka, karena itu adalah hak yang harusnya memang tetap diberikan kepada mereka apapun situasinya sebagai seorang terdakwa dan terperiksa. Kira-kira itu dari saya. Untuk berkas perkara nanti masih kami pelajari, dalam waktu dekat juga akan ada berkas yang disampaikan. Tentu setelah adanya pelimpahan nanti secara khusus kami juga pelajari lebih jauh. Juga tentu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dari perspektif kami sebagai tim kuasa hukum, tim penasihat. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Arman, ke moderator. Terima kasih. Sebelum saya menutup press konferensi ini, kami selaku tim kuasa hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi kami betul-betul berharap semua pihak pada saatnya nanti dalam proses peradilan seluruh pihak mempercayai proses peradilan yang berkeadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan bersama semua pihak. Silakan ketua tim penasihat hukum Bang Arman. Gak bisa ngambil video soalnya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan media atau jurnalis. Sebelum saya memulai press conference ini, saya akan memperkenalkan tim advokat yang baru bergabung sebagai penasihat hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Di samping kanan saya adalah rekan Jeffrey Cipensa yang rekan-rekan media pasti sudah sangat mengenal beliau. Dan di sebelah Pak Ferdi adalah rekan Rasa Mala Aritona. Saya juga yakin teman-teman semua sudah mengenal beliau. Di samping kiri saya Ibu Sarmauli Simangunsong dan samping kiri sana adalah rekan Bobi Rahmat. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal
proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung tadi siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka,
bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan. Sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang keluar peradilan. Selamat sore rekan-rekan media atau jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juni 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.
dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati, demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan, sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa rekan Febri Diansyah dan rekan Rasa Mala Aritonang, rekan Febri Diansyah adalah kuasa hukum Ibu Putri Chandrawati, dan rekan Rasa Mala Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilakan rekan Febri dan rekan Rasa Mala ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya. Artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif, dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah
yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka dia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ini saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk kejelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif.
tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C. Kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang, karena itu yang diajarkan dalam doktrin ilmu hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan 5 psikolog, baik guru besar psikologi ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat, dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan. Teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari
menjelaskan informasi terkait dengan perkara. Kasus ini memang tantangan besar untuk kita semua untuk mengungkapkan apa yang benar di persidangan. Jangan lupa teman-teman sekalian bahwa dari 5 terdakwa, bukan hanya 5 tersangka, bukan hanya Pak Ferdi Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berencana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain kecuali Richard. Untuk itu memang karena ancamannya cukup serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati agar jangan sampai ada kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua kita mengawasi proses ini, baik media, belum tadi juga sempat disampaikan rilis bahwa dari Komisi Kejaksaan, kalau saya tidak salah, juga menyoroti dan sudah menyiapkan khusus untuk mengawasi supervisi jalannya pengadilan ini. Jadi harapannya memang kita bisa meyakini proses pengadilan nanti yang berjalan bisa berjalan dengan fair, imparsial, dan objektif seperti disampaikan oleh Febri Diansyah. Kami berharap bahwa tidak ada lagi nanti pretensi-pretensi lain. Jadi tidak ada jalan lain, memang ini perkara sudah P21 akan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan nanti pembuktian yang akan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari masing-masing pihak. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya, juga nanti terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaannya. Di tengah-tengah ada hakim nanti yang akan menilai, menguji dari 2 cross eksaminasi pengujian yang dilakukan dari apa yang disampaikan oleh jaksa, juga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi sekali lagi kita serahkan semuanya pada proses pengadilan, kita awasi, mari bersama-sama kita awasi. Kemudian beri kesempatan juga untuk yang bersangkutan, untuk Pak Ferdi Sambo, untuk Bu Putri, juga tersangka sekarang nanti jadi terdakwa yang lain, untuk memberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembelaan yang paling optimal untuk diri mereka, karena itu adalah hak yang harusnya memang tetap diberikan kepada mereka apapun situasinya sebagai seorang terdakwa dan terperiksa. Kira-kira itu dari saya. Untuk berkas perkara nanti masih kami pelajari, dalam waktu dekat juga akan ada berkas yang disampaikan. Tentu setelah adanya pelimpahan nanti secara khusus kami juga pelajari lebih jauh, juga tentu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dari perspektif kami sebagai tim kuasa di penasihat. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Arman, Pak Moderator. Terima kasih. Sebelum saya menutup press konferensi ini, kami selaku tim kuasa hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi kami betul-betul berharap semua pihak pada saatnya nanti dalam proses peradilan seluruh pihak mempercayai proses peradilan yang berkeadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan bersama semua pihak. Silakan ketua penasihat hukum Bang Arman. Gak bisa ngambil video soalnya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan media atau jurnalis. Sebelum saya memulai press conference ini, saya akan memperkenalkan tim advokat yang baru bergabung sebagai penasihat hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Di samping kanan saya adalah rekan tim Cipensa yang rekan-rekan media pasti sudah sangat mengenal beliau. Dan di sebelah Pak Ferdi adalah rekan Rasa Mala Aritona. Saya juga yakin teman-teman semua sudah mengenal beliau. Di samping kiri saya Ibu Sarmauli Simanungson, dan samping kiri sana adalah rekan Bobi Rahmat. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal
proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka,
bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan. Sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang luar peradilan. Selamat sore rekan-rekan media atau jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juni 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.
dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati, demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan, sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa rekan Febri Diansyah dan rekan Rasa Mala Aritonang, rekan Febri Diansyah adalah kuasa hukum Ibu Putri Chandrawati, dan rekan Rasa Mala Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilakan rekan Febri dan rekan Rasa Mala ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya. Artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif, dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah
yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka dia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana, yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya, dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ini saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif.
tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang. Karena itu yang diajarkan dalam doktrin ilmu hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan 5 psikolog, baik guru besar psikologi ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat. Dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan. Teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari
menjelaskan informasi terkait dengan perkara. Kasus ini memang tantangan besar untuk kita semua untuk mengungkapkan apa yang benar di persidangan. Jangan lupa teman-teman sekalian bahwa dari 5 terdakwa, lima tersangka, bukan hanya Pak Ferdi Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berencana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain, kecuali Richard. Untuk itu memang karena ancamannya cukup serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati agar jangan sampai ada kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua kita mengawasi proses ini, baik media, belum tadi juga sempat disampaikan rilis bahwa dari Komisi Kejaksaan, kalau saya tidak salah, juga menyoroti dan sudah menyiapkan khusus untuk mengawasi supervisi jalannya pengadilan ini. Jadi harapannya memang kita bisa meyakini proses pengadilan nanti yang berjalan bisa berjalan dengan fair, imparsial, dan objektif seperti disampaikan oleh Febri Diansyah. Kami berharap bahwa tidak ada lagi nanti pretensi-pretensi lain. Jadi tidak ada jalan lain memang. Ini perkara sudah P21 akan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan lah nanti pembuktian yang akan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari masing-masing pihak. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya, juga nanti terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaannya. Di tengah-tengah ada hakim nanti akan menilai, menguji dari 2 cross eksaminasi pengujian yang dilakukan dari apa yang disampaikan oleh jaksa, juga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi sekali lagi kita serahkan semuanya pada proses pengadilan, kita awasi, mari bersama-sama kita awasi. Kemudian beri kesempatan juga untuk yang bersangkutan, untuk Pak Ferdi Sambo, untuk Bu Putri, juga tersangka sekarang nanti jadi terdakwa yang lain, untuk memberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembelaan yang paling optimal untuk diri mereka, karena itu adalah hak yang harusnya memang tetap diberikan kepada mereka apapun situasinya sebagai seorang terdakwa dan terperiksa. Kira-kira itu dari saya. Untuk berkas perkara nanti masih kami pelajari, dalam waktu dekat juga akan ada berkas yang disampaikan. Tentu setelah adanya pelimpahan nanti secara khusus kami juga pelajari lebih jauh, juga tentu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dari perspektif kami sebagai tim kuasa hukum, tim penasihat. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Arman, ke moderator. Terima kasih Pak Samali. Sebelum saya menutup press konferensi ini, kami selaku tim kuasa hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi kami betul-betul berharap semua pihak pada saatnya nanti dalam proses peradilan seluruh pihak mempercayai proses peradilan yang berkeadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan bersama semua pihak. Silakan ketua penasihat hukum Gak bisa ngambil video soalnya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan media atau jurnalis. Sebelum saya memulai press conference ini, saya akan memperkenalkan tim advokat yang baru bergabung sebagai penasihat hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Di samping kanan saya adalah rekan Jeffrey Cipensa yang rekan-rekan media pasti sudah sangat kenal beliau. Dan di sebelah Pak Ferdi adalah rekan Rasa Mala Aritona. Saya juga yakin teman-teman semua sudah mengenal beliau. Di samping kiri saya Ibu Sarmauli Simanungsong dan samping kiri saya adalah rekan Bobi Rahmat. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal
proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mike nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka,
bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan. Sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang luar peradilan. Selamat sore rekan-rekan media atau jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juni 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.
dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati, demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan, sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa rekan Febri Diansyah dan rekan Rasa Mala Aritonang, rekan Febri Diansyah adalah kuasa hukum Ibu Putri Chandrawati, dan rekan Rasa Mala Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilakan rekan Febri dan rekan Rasa Mala ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya. Artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif, dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah
yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka dia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ini saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk kejelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif.
tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C. Kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang. Karena itu yang diajarkan dalam doktrin ilmu hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan 5 psikolog, baik guru besar psikologi ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat, dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan. Teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari
menjelaskan informasi terkait dengan perkara. Kasus ini memang tantangan besar untuk kita semua untuk mengungkapkan apa yang benar di persidangan. Jangan lupa teman-teman sekalian bahwa dari 5 terdakwa, lima tersangka, bukan hanya Pak Ferdi Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berencana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain, kecuali Richard. Untuk itu memang karena ancamannya cukup serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati agar jangan sampai ada kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua kita mengawasi proses ini, baik media, belum tadi juga sempat disampaikan rilis bahwa dari Komisi Kejaksaan, kalau saya tidak salah, juga menyoroti dan sudah menyiapkan khusus untuk mengawasi supervisi jalannya pengadilan ini. Jadi harapannya memang kita bisa meyakini proses pengadilan nanti yang berjalan bisa berjalan dengan fair, imparsial, dan objektif seperti disampaikan oleh Ferdi Diansyah. Kami berharap bahwa tidak ada lagi nanti pretensi-pretensi lain. Jadi tidak ada jalan lain, memang ini perkara sudah P21 akan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan lah nanti pembuktian yang akan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari masing-masing pihak. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya, juga nanti terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaannya. Di tengah-tengah ada hakim nanti akan menilai, menguji dari 2 cross eksaminasi pengujian yang dilakukan dari apa yang disampaikan oleh jaksa, juga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi sekali lagi kita serahkan semuanya pada proses pengadilan, kita awasi, mari bersama-sama kita awasi. Kemudian beri kesempatan juga untuk yang bersangkutan, untuk Pak Ferdi Sambo, untuk Bu Putri, juga tersangka sekarang nanti jadi terdakwa yang lain, untuk memberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembelaan yang paling optimal untuk diri mereka, karena itu adalah hak yang harusnya memang tetap diberikan kepada mereka apapun situasinya sebagai seorang terdakwa dan terperiksa. Kira-kira itu dari saya. Untuk berkas perkara nanti masih kami pelajari, dalam waktu dekat juga akan ada berkas yang disampaikan. Tentu setelah adanya pelimpahan nanti secara khusus kami juga pelajari lebih jauh, juga tentu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dari perspektif kami sebagai tim kuasa hukum, tim penasihat. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Arman, ke moderator. Terima kasih. Sebelum saya menutup press conference ini, kami selaku tim kuasa hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi kami betul-betul berharap semua pihak pada saatnya nanti dalam proses peradilan seluruh pihak mempercayai proses peradilan yang berkeadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan bersama semua pihak. Kami persilakan ketua penasihat hukum Bang Arman. Gak bisa ngambil video soalnya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan media atau jurnalis. Sebelum saya memulai press conference ini, saya akan memperkenalkan tim advokat yang baru bergabung sebagai penasihat hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Di samping kanan saya adalah rekan tim Cipensa yang rekan-rekan media pasti sudah sangat mengenal beliau. Dan di sebelah Pak Ferdi adalah rekan Rasa Mala Aritona. Saya juga yakin teman-teman semua sudah mengenal beliau. Di samping kiri saya Ibu Sarmauli Simangunsong dan samping kiri saya adalah rekan Bogi Rahmat. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal
proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka,
bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan. Sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Selamat sore rekan-rekan media atau jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juni 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.
dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati, demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan, sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa rekan Febri Diansyah dan rekan Rasa Mala Aritonang, rekan Febri Diansyah adalah kuasa hukum Ibu Putri Chandrawati, dan rekan Rasa Mala Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilakan rekan Febri atau dan rekan Rasa Mala ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya, artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif, dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah
yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham dan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ini saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif.
tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C. Kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang. Karena itu yang diajarkan dalam doktrin ilmu hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan 5 psikolog, baik guru besar psikologi ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat. Dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan. Teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari
menjelaskan informasi terkait dengan perkara. Kasus ini memang tantangan besar untuk kita semua untuk mengungkapkan apa yang benar di persidangan. Jangan lupa teman-teman sekalian bahwa dari 5 terdakwa, bukan hanya 5 tersangka, bukan hanya Pak Ferdi Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berencana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain kecuali Richard. Untuk itu memang karena ancamannya cukup serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati agar jangan sampai ada kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua kita mengawasi proses ini, baik media. Belum tadi juga sempat disampaikan rilis bahwa dari Komisi Kejaksaan, kalau saya tidak salah, juga menyoroti dan sudah menyiapkan khusus untuk mengawasi supervisi jalannya pengadilan ini. Jadi harapannya memang kita bisa meyakini proses pengadilan nanti yang bisa berjalan dengan fair, imparsial, dan objektif seperti disampaikan oleh Ferdi Diansyah. Kami berharap bahwa tidak ada lagi nanti pretensi-pretensi lain. Jadi tidak ada jalan lain, memang ini perkara sudah P21 akan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan nanti pembuktian yang akan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari masing-masing pihak. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya, juga nanti terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaannya. Di tengah-tengah ada hakim nanti yang akan menilai, menguji dari 2 cross eksaminasi, pengujian yang dilakukan dari apa yang disampaikan oleh jaksa, juga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi sekali lagi kita serahkan semuanya pada proses pengadilan, kita awasi, mari bersama-sama kita awasi. Kemudian beri kesempatan juga untuk yang bersangkutan, untuk Pak Ferdi Sambo, untuk Bu Putri, juga tersangka sekarang nanti jadi terdakwa yang lain, untuk memberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembelaan yang paling optimal untuk diri mereka, karena itu adalah hak yang harusnya memang tetap diberikan kepada mereka apapun situasinya sebagai seorang terdakwa dan terperiksa. Kira-kira itu dari saya. Untuk berkas perkara nanti masih kami pelajari, dalam waktu dekat juga akan ada berkas yang disampaikan. Tentu setelah adanya pelimpahan nanti secara khusus kami juga pelajari lebih jauh, juga tentu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dari perspektif kami sebagai tim kuasa hukum, tim penasihat. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Arman, ke moderator. Terima kasih Pak Samali. Sebelum saya menutup press konferensi ini, kami selaku tim kuasa hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi kami betul-betul berharap semua pihak pada saatnya nanti dalam proses peradilan seluruh pihak mempercayai proses peradilan yang berkeadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan bersama semua pihak. Silakan ketua penasihat hukum Gak bisa ngambil video soalnya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan media atau jurnalis. Sebelum saya memulai press conference ini, saya akan memperkenalkan tim advokat yang baru bergabung sebagai penasihat hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Di samping kanan saya adalah rekan Jeffrey Cipensa yang rekan-rekan media pasti sudah sangat mengenal beliau. Dan di sebelah Pak Ferdi adalah rekan Rasa Mala Aritona. Saya juga yakin teman-teman semua sudah mengenal beliau. Di samping kiri saya Ibu Sarmauli Simanungsong dan samping kiri saya adalah rekan Bobi Rahmat. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal
proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka,
bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan. Sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juni 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.
dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati, demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan, sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa rekan Febri Diansyah dan rekan Rasa Mala Aritonang, rekan Febri Diansyah adalah kuasa hukum Ibu Putri Chandrawati, dan rekan Rasa Mala Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilakan rekan Febri dan rekan Rasa Mala ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya. Artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif, dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah
yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka dia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ini saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif.
tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang. Karena itu yang diajarkan dalam doktrin ilmu hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan 5 psikolog, baik guru besar psikologi ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat, dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan. Teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari
menjelaskan informasi terkait dengan perkara. Kasus ini memang tantangan besar untuk kita semua untuk mengungkapkan apa yang benar di persidangan. Jangan lupa teman-teman sekalian bahwa dari 5 terdakwa, lima tersangka, bukan hanya Pak Ferdi Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berencana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain, kecuali Richard. Untuk itu memang karena ancamannya cukup serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati agar jangan sampai ada kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua kita mengawasi proses ini, baik media, belum tadi juga sempat disampaikan rilis bahwa dari Komisi Kejaksaan, kalau saya tidak salah, juga menyoroti dan sudah menyiapkan khusus untuk mengawasi supervisi jalannya pengadilan ini. Jadi harapannya memang kita bisa meyakini proses pengadilan nanti yang berjalan bisa berjalan dengan fair, imparsial, dan objektif seperti disampaikan oleh Ferdi Diansyah. Kami berharap bahwa tidak ada lagi nanti pretensi-pretensi lain. Jadi tidak ada jalan lain, memang ini perkara sudah P21 akan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan lah nanti pembuktian yang akan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari masing-masing pihak. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya, juga nanti terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaannya. Di tengah-tengah ada hakim nanti yang akan menilai, menguji dari 2 cross eksaminasi pengujian yang dilakukan dari apa yang disampaikan oleh jaksa, juga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi sekali lagi kita serahkan semuanya pada proses pengadilan, kita awasi, mari bersama-sama kita awasi. Kemudian beri kesempatan juga untuk yang bersangkutan, untuk Pak Ferdi Sambo, untuk Bu Putri, juga tersangka sekarang nanti dari terdakwa yang lain, untuk memberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembelaan yang paling optimal untuk diri mereka, karena itu adalah hak yang harusnya memang tetap diberikan kepada mereka apapun situasinya sebagai seorang terdakwa dan terperiksa. Kira-kira itu dari saya. Untuk berkas perkara nanti masih kami pelajari, dalam waktu dekat juga akan ada berkas yang disampaikan. Tentu setelah adanya pelimpahan nanti secara khusus kami juga pelajari lebih jauh, juga tentu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dari perspektif kami sebagai tim kuasa hukum, tim penasihat. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Arman, ke moderator. Terima kasih. Sebelum saya menutup press conference ini, kami selaku tim kuasa hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi kami betul-betul berharap semua pihak pada saatnya nanti dalam proses peradilan seluruh pihak mempercayai proses peradilan yang berkeadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan bersama semua pihak. Silakan ketua penasihat hukum Gak bisa ngambil video soalnya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, para rekan-rekan media atau jurnalis. Sebelum saya memulai press conference ini, saya akan memperkenalkan tim advokat yang baru bergabung sebagai penasihat hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Di samping kanan saya adalah rekan Jeffrey Cipensa yang rekan-rekan media pasti sudah sangat kenal beliau. Dan di sebelah Pak Ferdi adalah rekan Rasa Mala Aritona. Saya juga yakin teman-teman semua sudah mengenal beliau. Di samping kiri saya Ibu Sarmauli Simangunsong, dan samping kiri saya adalah rekan Bobi Rahmat. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal
proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung tadi siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka,
bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan. Sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juni 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung Malaysia. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.
dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati, demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan, sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa rekan Febri Diansyah dan rekan Rasa Mala Aritonang, rekan Febri Diansyah adalah kuasa hukum Ibu Putri Chandrawati, dan rekan Rasa Mala Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilakan rekan Febri dan rekan Rasa Mala ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya. Artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif, dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah
yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri, dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo, dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif. Sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana, yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya, dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ini saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif.
tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C. Kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang. Karena itu yang diajarkan dalam doktrin hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan 5 psikolog, baik guru besar psikologi ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat. Dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan. Teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari
menjelaskan informasi terkait dengan perkara. Kasus ini memang tantangan besar untuk kita semua untuk mengungkapkan apa yang benar di persidangan. Jangan lupa teman-teman sekalian bahwa dari 5 terdakwa, bukan hanya 5 tersangka, bukan hanya Pak Ferdi Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berencana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain kecuali Richard. Untuk itu memang karena ancamannya cukup serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati agar jangan sampai ada kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua kita mengawasi proses ini, baik media, belum tadi juga sempat disampaikan rilis bahwa dari Komisi Kejaksaan, kalau saya tidak salah, juga menyoroti dan sudah menyiapkan khusus untuk mengawasi supervisi jalan pengadilan ini. Jadi harapannya memang kita bisa meyakini proses pengadilan nanti yang berjalan bisa berjalan dengan fair, imparsial, dan objektif seperti disampaikan oleh Ferdi Diansyah. Kami berharap bahwa tidak ada lagi nanti pretensi-pretensi lain. Jadi tidak ada jalan lain memang. Ini perkara sudah P21 akan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan lah nanti pembuktian yang akan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari masing-masing pihak. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya, juga nanti terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaannya. Di tengah-tengah ada hakim nanti yang akan menilai, menguji dari 2 cross eksaminasi pengujian yang dilakukan dari apa yang disampaikan oleh jaksa, juga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi sekali lagi kita serahkan semuanya pada proses pengadilan, kita awasi, mari bersama-sama kita awasi. Kemudian beri kesempatan juga untuk yang bersangkutan, untuk Pak Ferdi Sambo, untuk Bu Putri, juga tersangka sekarang nanti jadi terdakwa yang lain, untuk memberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembelaan yang paling optimal untuk diri mereka, karena itu adalah hak yang harusnya memang tetap diberikan kepada mereka apapun situasinya sebagai seorang terdakwa dan terperiksa. Kira-kira itu dari saya. Untuk berkas perkara nanti masih kami pelajari, dalam waktu dekat juga akan ada berkas yang disampaikan, tentu setelah adanya pelimpahan nanti secara khusus kami juga pelajari lebih jauh. Juga tentu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dari perspektif kami sebagai tim kuasa hukum, tim penasihat. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Arman, ke moderator. Terima kasih Pak Samali. Sebelum saya menutup press conference ini, kami selaku tim kuasa hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi kami betul-betul berharap semua pihak pada saatnya nanti dalam proses peradilan seluruh pihak mempercayai proses peradilan yang berkeadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya salah semua pihak. Silakan ketua tim penasihat hukum Bang Ahmad. Gak bisa ngambil video soalnya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan media atau jurnalis. Sebelum saya memulai press conference ini, saya akan memperkenalkan tim advokat yang baru bergabung sebagai penasihat hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Di samping kanan saya adalah rekan Jim Cipensa yang rekan-rekan media pasti sudah sangat mengenal beliau. Dan di sebelah Pak Ferdi adalah rekan Rasa Mala Aritona. Saya juga yakin teman-teman semua sudah mengenal beliau. Di samping kiri saya Ibu Sarmauli Simalungsong dan samping kiri saya adalah rekan Bobi Rahman. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal
proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka,
bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan. Sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Selamat sore rekan-rekan media atau jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juni 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.
dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati, demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan, sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa rekan Febri Diansyah dan rekan Rasa Mala Aritonang, rekan Febri Diansyah adalah kuasa hukum Ibu Putri Chandrawati, dan rekan Rasa Mala Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilakan rekan Febri dan rekan Rasa Mala ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya. Artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif, dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah
yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ini saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif.
tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang. Karena itu yang diajarkan dalam doktrin ilmu hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan 5 psikolog, baik guru besar psikologi ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat. Dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan. Teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari,
menjelaskan informasi terkait dengan perkara. Kasus ini memang tantangan besar untuk kita semua untuk mengungkapkan apa yang benar di persidangan. Jangan lupa teman-teman sekalian bahwa dari 5 terdakwa, lima tersangka, bukan hanya Pak Ferdi Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berencana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain kecuali Richard. Untuk itu memang karena ancamannya cukup serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati agar jangan sampai ada kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua kita mengawasi proses ini, baik media. Belum tadi juga sempat disampaikan rilis bahwa dari Komisi Kejaksaan, kalau saya tidak salah, juga menyoroti dan sudah menyiapkan khusus untuk mengawasi seperti jalannya pengadilan ini. Jadi harapannya memang kita bisa meyakini proses pengadilan nanti yang berjalan bisa berjalan dengan fair, imparsial, dan objektif seperti disampaikan oleh Ferdi Diansyah. Kami berharap bahwa tidak ada lagi nanti pretensi-pretensi lain. Jadi tidak ada jalan lain, memang ini perkara sudah P21 akan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan nanti pembuktian yang akan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari masing-masing pihak. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya, juga nanti terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaannya. Di tengah-tengah ada hakim nanti akan menilai, menguji dari 2 cross eksaminasi, pengujian yang dilakukan dari apa yang disampaikan oleh jaksa, juga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi sekali lagi kita serahkan semuanya pada proses pengadilan, kita awasi, mari bersama-sama kita awasi. Kemudian beri kesempatan juga untuk yang bersangkutan, untuk Pak Ferdi Sambo, untuk Bu Putri, juga tersangka sekarang nanti jadi terdakwa yang lain, untuk memberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembelaan yang paling optimal untuk diri mereka, karena itu adalah hak yang harusnya memang tetap diberikan kepada mereka apapun situasinya sebagai seorang terdakwa dan terperiksa. Kira-kira itu dari saya. Untuk berkas perkara nanti masih kami pelajari, dalam waktu dekat juga akan ada berkas yang disampaikan. Tentu setelah adanya pelimpahan nanti secara khusus kami juga pelajari lebih jauh, juga tentu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dari perspektif kami sebagai tim kuasa hukum, tim penasihat. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Arman, ke moderator. Terima kasih Pak Samali. Sebelum saya menutup press konferensi ini, kami selaku tim kuasa hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi kami betul-betul berharap semua pihak pada saatnya nanti dalam proses peradilan seluruh pihak mempercayai proses peradilan yang berkeadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan bersama semua pihak. Silakan ketua penasihat hukum Gak bisa ngambil video soalnya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para rekan-rekan media atau jurnalis. Sebelum saya memulai press conference ini, saya akan memperkenalkan tim advokat yang baru bergabung sebagai penasihat hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Di samping kanan saya adalah rekan Jeffrey Cipensa yang rekan-rekan media pasti sudah sangat kenal beliau. Dan di sebelah Pak Ferdi adalah rekan Rasa Mala Aritona. Saya juga yakin teman-teman semua sudah mengenal beliau. Di samping kiri saya Ibu Sarmauli Simanungson dan samping kiri saya adalah rekan Bobi Rahmat. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal
proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka,
bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan. Sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang luar peradilan. Selamat sore rekan-rekan media atau jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juni 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.
dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati, demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan, sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa rekan Febri Diansyah dan rekan Rasa Mala Aritonang, rekan Febri Diansyah adalah kuasa hukum Ibu Putri Chandrawati, dan rekan Rasa Mala Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilakan rekan Febri dan rekan Rasa Mala ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya. Artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif, dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah
yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka dia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri, dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo, dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif. Sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana, yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya, dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ini saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif.
tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang. Karena itu yang diajarkan dalam doktrin hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan 5 psikolog, baik guru besar psikologi ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat. Dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan. Teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari
menjelaskan informasi terkait dengan perkara. Kasus ini memang tantangan besar untuk kita semua untuk mengungkapkan apa yang benar di persidangan. Jangan lupa teman-teman sekalian bahwa dari 5 terdakwa, bukan hanya 5 tersangka, bukan hanya Pak Ferdi Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berencana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain kecuali Richard. Untuk itu memang karena ancamannya cukup serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati agar jangan sampai ada kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua kita mengawasi proses ini, baik media, belum tadi juga sempat disampaikan rilis bahwa dari Komisi Kejaksaan, kalau saya tidak salah, juga menyoroti dan sudah menyiapkan khusus untuk mengawasi supervisi jalannya pengadilan ini. Jadi harapannya memang kita bisa meyakini proses pengadilan nanti yang berjalan bisa berjalan dengan fair, imparsial, dan objektif seperti disampaikan oleh Ferdi Diansyah. Kami berharap bahwa tidak ada lagi nanti pretensi-pretensi lain. Jadi tidak ada jalan lain memang. Ini perkara sudah P21 akan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan lah nanti pembuktian yang akan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari masing-masing pihak. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya, juga nanti terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaannya. Di tengah-tengah ada hakim nanti yang akan menilai, menguji dari 2 proses eksaminasi, pengujian yang dilakukan dari apa yang disampaikan oleh jaksa, juga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi sekali lagi, kita serahkan semuanya pada proses pengadilan, kita awasi, mari bersama-sama kita awasi. Kemudian beri kesempatan juga untuk yang bersangkutan, untuk Pak Ferdi Sambo, untuk Bu Putri, juga tersangka sekarang nanti jadi terdakwa yang lain, untuk memberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembelaan yang paling optimal untuk diri mereka, karena itu adalah hak yang harusnya memang tetap diberikan kepada mereka apapun situasinya sebagai seorang terdakwa dan terperiksa. Kira-kira itu dari saya. Untuk berkas perkara nanti masih kami pelajari, dalam waktu dekat juga akan ada berkas yang disampaikan. Tentu setelah adanya pelimpahan nanti secara khusus kami juga pelajari lebih jauh. Juga tentu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dari perspektif kami sebagai tim kuasa hukum, tim penasihat. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Arman, ke moderator. Terima kasih Pak Somali. Sebelum saya menutup press conference ini, kami selaku tim kuasa hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi kami betul-betul berharap semua pihak pada saatnya nanti dalam proses peradilan seluruh pihak mempercayai proses peradilan yang berkeadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan bersama semua pihak. Kami persilakan ketua tim penasihat hukum Bang Arman. Gak bisa ngambil video soalnya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan media atau jurnalis. Sebelum saya memulai press conference ini, saya akan memperkenalkan tim advokat yang baru bergabung sebagai penasihat hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Di samping kanan saya adalah rekan Jim Cipensa yang rekan-rekan media pasti sudah sangat kenal beliau. Dan di sebelah Pak Ferdi adalah rekan Rasa Mala Aritona. Saya juga yakin teman-teman semua sudah mengenal beliau. Di samping kiri saya Ibu Sarmauli Simangunsong dan samping kiri saya adalah rekan Bobi Rahman. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal
proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka,
bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan. Sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Selamat sore rekan-rekan media atau jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juni 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.
dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati, demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan, sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa rekan Febri Diansyah dan rekan Rasa Mala Aritonang, rekan Febri Diansyah adalah kuasa hukum Ibu Putri Chandrawati, dan rekan Rasa Mala Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilakan rekan Febri dan rekan Rasa Mala ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya. Artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif, dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung, sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah
yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka dia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C. Kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana, yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ini saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan, maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif.
tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang. Karena itu yang diajarkan dalam doktrin ilmu hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan 5 psikolog, baik guru besar psikologi ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat, dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan. Teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari
menjelaskan informasi terkait dengan perkara. Kasus ini memang tantangan besar untuk kita semua untuk mengungkapkan apa yang benar di persidangan. Jangan lupa teman-teman sekalian bahwa dari 5 terdakwa, lima tersangka, bukan hanya Pak Ferdi Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berencana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain kecuali Richard. Untuk itu memang karena ancamannya cukup serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati agar jangan sampai ada kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua kita mengawasi proses ini, baik media, belum tadi juga sempat disampaikan rilis bahwa dari Komisi Kejaksaan, kalau saya tidak salah, juga menyoroti dan sudah menyiapkan khusus untuk mengawasi supervisi jalannya pengadilan ini. Jadi harapannya memang kita bisa meyakini proses pengadilan nanti yang berjalan bisa berjalan dengan fair, imparsial, dan objektif seperti disampaikan oleh Ferdi Diansyah. Kami berharap bahwa tidak ada lagi nanti pretensi-pretensi lain. Jadi tidak ada jalan lain, memang ini perkara sudah P21 akan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan nanti pembuktian yang akan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari masing-masing pihak. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya, juga nanti terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaannya. Di tengah-tengah ada hakim nanti yang akan menilai, menguji dari 2 cross eksaminasi pengujian yang dilakukan dari apa yang disampaikan oleh jaksa, juga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi sekali lagi kita serahkan semuanya pada proses pengadilan, kita awasi, mari bersama-sama kita awasi. Kemudian beri kesempatan juga untuk yang bersangkutan, untuk Pak Ferdi Sambo, untuk Bu Putri, juga tersangka sekarang nanti jadi terdakwa yang lain, untuk memberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembelaan yang paling optimal untuk diri mereka, karena itu adalah hak yang harusnya memang tetap diberikan kepada mereka apapun situasinya sebagai seorang terdakwa dan terperiksa. Kira-kira itu dari saya. Untuk berkas perkara nanti masih kami pelajari, dalam waktu dekat juga akan ada berkas yang disampaikan. Tentu setelah adanya pelimpahan nanti secara khusus kami juga pelajari lebih jauh, juga tentu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dari perspektif kami sebagai tim kuasa hukum, tim penasihat. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Arman, buat moderator. Terima kasih. Sebelum saya menutup press konferensi ini, kami selaku tim kuasa hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi kami betul-betul berharap semua pihak pada saatnya nanti dalam proses peradilan seluruh pihak mempercayai proses peradilan yang berkeadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan bersama semua pihak. Silakan ketua penasihat hukum Bang Arman. Gak bisa ngambil video soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sidang semua, rekan-rekan media atau jurnalis. Sebelum saya memulai press conference ini, saya akan memperkenalkan tim advokat yang baru bergabung sebagai penasihat hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Di samping kanan saya adalah rekan Jeffrey Cipensa yang rekan-rekan media pasti sudah sangat kenal beliau. Dan di sebelah Pak Ferdi adalah rekan Rasa Mala Aritona. Saya juga yakin teman-teman semua sudah mengenal beliau. Di samping kiri saya Ibu Sarmauli Simangunsong dan samping kiri kanannya adalah rekan Bobi Rahmat. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal
proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung tadi siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka,
bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan. Sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Selamat sore rekan-rekan media atau jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juni 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.
dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati, demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan, sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa rekan Febri Diansyah dan rekan Rasa Mala Aritonang, rekan Febri Diansyah adalah kuasa hukum Ibu Putri Chandrawati, dan rekan Rasa Mala Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilakan rekan Febri dan rekan Rasa Mala ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya. Artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif, dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah
yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ini saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif.
tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang. Karena itu yang diajarkan dalam doktrin hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan 5 psikolog, baik guru besar psikologi ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat, dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan. Teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari
menjelaskan informasi terkait dengan perkara. Kasus ini memang tantangan besar untuk kita semua untuk mengungkapkan apa yang benar di persidangan. Jangan lupa teman-teman sekalian bahwa dari 5 terdakwa, bukan hanya 5 tersangka, bukan hanya Pak Ferdi Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berencana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain kecuali Richard. Untuk itu memang karena ancamannya cukup serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati agar jangan sampai ada kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua kita mengawasi proses ini, baik media, belum tadi juga sempat disampaikan rilis bahwa dari Komisi Kejaksaan, kalau saya tidak salah, juga menyoroti dan sudah menyiapkan khusus untuk mengawasi supervisi jalannya pengadilan ini. Jadi harapannya memang kita bisa meyakini proses pengadilan nanti yang berjalan bisa berjalan dengan fair, imparsial, dan objektif seperti disampaikan oleh Ferdi Diansyah. Kami berharap bahwa tidak ada lagi nanti pretensi-pretensi lain. Jadi tidak ada jalan lain memang. Ini perkara sudah P21 akan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan lah nanti pembuktian yang akan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari masing-masing pihak. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya, juga nanti terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaannya. Di tengah-tengah ada hakim nanti akan menilai, menguji dari 2 cross eksaminasi, pengujian yang dilakukan dari apa yang disampaikan oleh jaksa, juga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi sekali lagi kita serahkan semuanya pada proses pengadilan, kita awasi, mari bersama-sama kita awasi. Kemudian beri kesempatan juga untuk yang bersangkutan, untuk Pak Ferdi Sambo, untuk Bu Putri, juga tersangka sekarang nanti jadi terdakwa yang lain, untuk memberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembelaan yang paling optimal untuk diri mereka, karena itu adalah hak yang harusnya memang tetap diberikan kepada mereka apapun situasinya sebagai seorang terdakwa dan terperiksa. Kira-kira itu dari saya. Untuk berkas perkara nanti masih kami pelajari, dalam waktu dekat juga akan ada berkas yang disampaikan. Tentu setelah adanya pelimpahan nanti secara khusus kami juga pelajari lebih jauh, juga tentu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dari perspektif kami sebagai tim kuasa hukum, tim penasihat. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Arman, ke moderator. Terima kasih Pak Samali. Sebelum saya menutup press conference ini, kami selaku tim kuasa hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi kami betul-betul berharap semua pihak pada saatnya nanti dalam proses peradilan seluruh pihak mempercayai proses peradilan yang berkeadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan bersama semua pihak. Silakan ketua penasihat hukum Bang Arman. Ngambil video soalnya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan media atau jurnalis. Sebelum saya memulai press conference ini, saya akan memperkenalkan tim advokat yang baru bergabung sebagai penasihat hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Di samping kanan saya adalah rekan Jeffrey Bensa yang rekan-rekan media pasti sudah sangat mengenal beliau. Dan di sebelah Pak Ferdi adalah rekan Rasa Mala Aritona. Saya juga yakin teman-teman semua sudah mengenal beliau. Di samping kiri saya Ibu Sarmauli Simangunsong dan samping kiri saya adalah rekan Bobi Rahmat. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal
proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka,
bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan. Sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Selamat sore rekan-rekan media atau jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juni 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.
dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati, demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan, sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa rekan Febri Diansyah dan rekan Rasa Mala Aritonang, rekan Febri Diansyah adalah kuasa hukum Ibu Putri Chandrawati, dan rekan Rasa Mala Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilakan rekan Febri dan rekan Rasa Mala ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya. Artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif, dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah
yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka dia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ini saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif.
tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang. Karena itu yang diajarkan dalam doktrin ilmu hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan 5 psikolog, baik guru besar psikologi ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat. Dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan. Teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari
menjelaskan informasi terkait dengan perkara. Kasus ini memang tantangan besar untuk kita semua untuk mengungkapkan apa yang benar di persidangan. Jangan lupa teman-teman sekalian bahwa dari 5 terdakwa, lima tersangka, bukan hanya Pak Ferdi Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berencana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain kecuali Richard. Untuk itu memang karena ancamannya cukup serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati agar jangan sampai ada kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua kita mengawasi proses ini, baik media, belum tadi juga sempat disampaikan rilis bahwa dari Komisi Kejaksaan, kalau saya tidak salah, juga menyoroti dan sudah menyiapkan khusus untuk mengawasi supervisi jalannya pengadilan ini. Jadi harapannya memang kita bisa meyakini proses pengadilan nanti yang berjalan bisa berjalan dengan fair, imparsial, dan objektif seperti disampaikan oleh Ferdi Diansyah. Kami berharap bahwa tidak ada lagi nanti pretensi-pretensi lain. Jadi tidak ada jalan lain, memang ini perkara sudah P21 akan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan nanti pembuktian yang akan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari masing-masing pihak. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya, juga nanti terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaannya. Di tengah-tengah ada hakim nanti yang akan menilai, menguji dari 2 cross eksaminasi pengujian yang dilakukan dari apa yang disampaikan oleh jaksa, juga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi sekali lagi kita serahkan semuanya pada proses pengadilan, kita awasi, mari bersama-sama kita awasi. Kemudian beri kesempatan juga untuk yang bersangkutan, untuk Pak Ferdi Sambo, untuk Bu Putri, juga tersangka sekarang nanti jadi terdakwa yang lain, untuk memberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembelaan yang paling optimal untuk diri mereka, karena itu adalah hak yang harusnya memang tetap diberikan kepada mereka apapun situasinya sebagai seorang terdakwa dan terperiksa. Kira-kira itu dari saya. Untuk berkas perkara nanti masih kami pelajari, dalam waktu dekat juga akan ada berkas yang disampaikan. Tentu setelah adanya pelimpahan nanti secara khusus kami juga pelajari lebih jauh, juga tentu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dari perspektif kami sebagai tim kuasa hukum, tim penasihat. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Arman, Pak Moderator. Terima kasih. Sebelum saya menutup press konferensi ini, kami selaku tim kuasa hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi kami betul-betul berharap semua pihak pada saatnya nanti dalam proses peradilan seluruh pihak mempercayai proses peradilan yang berkeadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya bersama semua pihak. Silakan ketua penasihat hukum Gak bisa ngambil video soalnya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media atau jurnalis. Sebelum saya memulai press conference ini, saya akan memperkenalkan tim advokat yang baru bergabung sebagai penasihat hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Di samping kanan saya adalah rekan Jeffrey Cipensa yang rekan-rekan media pasti sudah sangat kenal beliau. Dan di sebelah Pak Ferdi adalah rekan Rasa Mala Aritona. Saya juga yakin teman-teman semua sudah mengenal beliau. Di samping kiri saya Ibu Sarmauli Simangunsong dan samping kiri saya adalah rekan Bobi Rahmat. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal
proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka,
bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan. Sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juni 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.
dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati, demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan, sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa rekan Febri Diansyah dan rekan Rasa Mala Aritonang, rekan Febri Diansyah adalah kuasa hukum Ibu Putri Chandrawati, dan rekan Rasa Mala Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilakan rekan Febri dan rekan Rasa Mala ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya. Artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif, dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah
yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka dia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ini saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif.
tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang. Karena itu yang diajarkan dalam doktrin ilmu hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan 5 psikolog, baik guru besar psikologi ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat, dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan. Teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari
menjelaskan informasi terkait dengan perkara. Kasus ini memang tantangan besar untuk kita semua untuk mengungkapkan apa yang benar di persidangan. Jangan lupa teman-teman sekalian bahwa dari 5 terdakwa, bukan hanya 5 tersangka, bukan hanya Pak Ferdi Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berencana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain kecuali Richard. Untuk itu memang karena ancamannya cukup serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati agar jangan sampai ada kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua kita mengawasi proses ini, baik media, belum tadi juga sempat disampaikan rilis bahwa dari Komisi Kejaksaan, kalau saya tidak salah, juga menyoroti dan sudah menyiapkan khusus untuk mengawasi supervisi jalannya pengadilan ini. Jadi harapannya memang kita bisa meyakini proses pengadilan nanti yang berjalan bisa berjalan dengan fair, imparsial, dan objektif seperti disampaikan oleh Ferdi Diansyah. Kami berharap bahwa tidak ada lagi nanti pretensi-pretensi lain. Jadi tidak ada jalan lain memang. Ini perkara sudah P21 akan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan lah nanti pembuktian yang akan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari masing-masing pihak. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya, juga nanti terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaannya. Di tengah-tengah ada hakim nanti akan menilai, menguji dari 2 cross eksaminasi pengujian yang dilakukan dari apa yang disampaikan oleh jaksa, juga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi sekali lagi kita serahkan semuanya pada proses pengadilan, kita awasi, mari bersama-sama kita awasi. Kemudian beri kesempatan juga untuk yang bersangkutan, untuk Pak Ferdi Sambo, untuk Bu Putri, juga tersangka sekarang nanti jadi terdakwa yang lain, untuk memberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembelaan yang paling optimal untuk diri mereka, karena itu adalah hak yang harusnya memang tetap diberikan kepada mereka apapun situasinya sebagai seorang terdakwa dan terperiksa. Kira-kira itu dari saya. Untuk berkas perkara nanti masih kami pelajari, dalam waktu dekat juga akan ada berkas yang disampaikan. Tentu setelah adanya pelimpahan nanti secara khusus kami juga pelajari lebih jauh, juga tentu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dari perspektif kami sebagai tim kuasa hukum, tim penasihat. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Arman, ke moderator. Terima kasih Pak Samali. Sebelum saya menutup press conference ini, kami selaku tim kuasa hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi kami betul-betul berharap semua pihak pada saatnya nanti dalam proses peradilan seluruh pihak mempercayai proses peradilan yang berkeadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan bersama semua pihak. Silakan ketua tim penasihat hukum Bang Arman. Mengambil video soalnya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media atau jurnalis. Sebelum saya memulai press conference ini, saya akan memperkenalkan tim advokat yang baru bergabung sebagai penasihat hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Di samping kanan saya adalah rekan Jepsa yang rekan-rekan media pasti sudah sangat kenal beliau. Dan di sebelah Pak Ferdi adalah rekan Rasa Mala Aritona. Saya juga yakin teman-teman semua sudah mengenal beliau. Di samping kiri saya Ibu Sarmauli Simangunsong dan samping kiri saya adalah rekan Bobi Rahman. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal
proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka,
bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan. Sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Selamat sore rekan-rekan media atau jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juni 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.
dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati, demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan, sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa rekan Febri Diansyah dan rekan Rasa Mala Aritonang, rekan Febri Diansyah adalah kuasa hukum Ibu Putri Chandrawati, dan rekan Rasa Mala Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilakan rekan Febri dan rekan Rasa Mala ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya. Artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif, dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah
yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana, yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya, dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini dan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ini saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif.
tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C. Kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang. Karena itu yang diajarkan dalam doktrin ilmu hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan 5 psikolog, baik guru besar psikologi ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat. Dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan. Teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari
menjelaskan informasi terkait dengan perkara. Kasus ini memang tantangan besar untuk kita semua untuk mengungkapkan apa yang benar di persidangan. Jangan lupa teman-teman sekalian bahwa dari 5 terdakwa, lima tersangka, bukan hanya Pak Ferdi Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berencana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain kecuali Richard. Untuk itu memang karena ancamannya cukup serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati agar jangan sampai ada kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua kita mengawasi proses ini, baik media, belum tadi juga sempat disampaikan rilis bahwa dari Komisi Kejaksaan, kalau saya tidak salah, juga menyoroti dan sudah menyiapkan khusus untuk mengawasi supervisi jalannya pengadilan ini. Jadi harapannya memang kita bisa meyakini proses pengadilan nanti yang bisa berjalan dengan fair, imparsial, dan objektif seperti disampaikan oleh Ferdi Diansyah. Kami berharap bahwa tidak ada lagi nanti pretensi-pretensi lain. Jadi tidak ada jalan lain memang. Ini perkara sudah P21 akan diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan lah nanti pembuktian yang akan disampaikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari masing-masing pihak. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya, juga nanti terdakwa sendiri juga menyampaikan pembelaannya. Di tengah-tengah ada hakim nanti yang akan menilai, menguji dari 2 proses eksaminasi, pengujian yang dilakukan dari apa yang disampaikan oleh jaksa, juga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi sekali lagi, kita serahkan semuanya pada proses pengadilan, kita awasi, mari bersama-sama kita awasi. Kemudian beri kesempatan juga untuk yang bersangkutan, untuk Pak Ferdi Sambo, untuk Bu Putri, juga tersangka sekarang nanti jadi terdakwa yang lain, untuk memberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembelaan yang paling optimal untuk diri mereka, karena itu adalah hak yang harusnya memang tetap diberikan kepada mereka apapun situasinya sebagai seorang terdakwa dan terperiksa. Kira-kira itu dari saya. Untuk berkas perkara nanti masih kami pelajari, dalam waktu dekat juga akan ada berkas yang disampaikan. Tentu setelah adanya pelimpahan nanti secara khusus kami juga pelajari lebih jauh, juga tentu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dari perspektif kami sebagai tim kuasa di penasihat. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Arman, ke moderator. Terima kasih Pak Samali. Sebelum saya menutup press konferensi ini, kami selaku tim kuasa hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi kami betul-betul berharap semua pihak pada saatnya nanti dalam proses peradilan seluruh pihak mempercayai proses peradilan yang berkeadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan bersama semua pihak. Silakan ketua penasihat hukum Gak bisa ngambil video soalnya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para rekan-rekan media atau jurnalis. Sebelum saya memulai press conference, saya akan memperkenalkan tim advokat yang baru bergabung sebagai penasihat hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Di samping kanan saya adalah rekan Jeffrey Bensa yang rekan-rekan media pasti sudah sangat mengenal beliau. Dan di sebelah Pak Ferdi adalah rekan Rasa Mala Aritona. Saya juga yakin teman-teman semua sudah mengenal beliau. Di samping kiri saya Ibu Sarmauli Simangunsong dan samping kiri saya adalah rekan Bobi Rahmat. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal
proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka,
bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati. Demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan. Sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Selamat sore rekan-rekan media dan jurnalis. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dapat terus menjalankan tugas mengawal proses hukum yang berjalan saat ini terkait peristiwa di Duren 3 pada tanggal 8 Juni 2002 yang lalu. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa berkas perkara sudah diumumkan P21 oleh Kejaksaan Agung hari siang. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus berkoordinasi untuk dapat segera mempelajari berkas untuk proses pengadilan yang objektif. Kami dari tim kuasa hukum Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan apresiasi pada para jurnalis dan masyarakat yang terus mengawal proses hukum ini. Melalui konferensi pers ini, kami mengajak kita semua untuk tetap objektif dan faktual sebagai tanggung jawab pada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan menghindari potensi bias informasi yang spekulatif ataupun hoax. Mic-nya nggak nyala, Pak. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.
dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati, demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan, sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa rekan Febri Diansyah dan rekan Rasa Mala Aritonang, rekan Febri Diansyah adalah kuasa hukum Ibu Putri Chandrawati, dan rekan Rasa Mala Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilakan rekan Febri atau dan rekan Rasa Mala ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya. Artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif, dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah
yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka dia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, diantaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ini saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa